Alhamdulillah alladzi awjaba 'alaina asyara al-Islam syahidan wa mubasyiran wa nadhiran wa da'ilan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tudkhilna daral khulud wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul maqamil mahmud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhal hadithun al-kiram usikum wa iyaya bittaqwa faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala jalla jalaluhu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat Masjid Nurul Islam rahimahullah. Pada saat ini kita berada di bulan Dzulqa'dah, tanggal 16, kurang beberapa hari lagi, 14 hari lagi kita menuju yang namanya bulan Dzulhijjah. Maka dari itu kita diingatkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amal salih fiha ahabbu ila Allah min ayyi syai'. Tidak ada hari di mana yang amalan yang baik yang dicintai oleh Allah dibanding dengan hari ini, yakni ayyamul usri, yaitu 10 hari bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama. Lantas para sahabat bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qalu ya Rasulullah, ma jihadu fi sabilillah. Bagaimana dibanding dengan jihad di jalan Allah? Rasulullah menjawab, qala wala jihadu fi sabilillah. Meskipun dibanding dengan jihad di jalan Allah, masih tinggi nilai amal soleh yang diamalkan 10 hari bulan Dzulhijjah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi lam yakhruj min asy-syai'in, kecuali seorang yang berjuang di jalan Allah dengan jiwa, dengan raga dan harta bendanya, lam yakhruj min dzalika bi syai'in, tidak kembali dengan sesuatu pun, artinya meninggal dalam keadaan sahih. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita persiapkan untuk melakukan satu amal yang soleh, amal yang baik, yang dicintai oleh Allah. Antara lain, ketika kita pada hari pertama sampai 9 sampai 10
melakukan amal-amal yang soleh nilainya luar biasa. Antara lain amal itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang harus kita lakukan amal soleh itu? Yang pertama, at-taubatu min jami'idz dzunub. Pertama, taubat. Apa artinya taubat? Taubat adalah berhenti dan melakukan satu kesalahan dan melakukan satu dosa-dosa, baik itu hubungannya dengan Allah hablum minallah maupun hubungannya dengan sesama manusia yang disebut dengan hablum minannas. Taubat kepada Allah ada 3 hal. Yang pertama, berhenti dari melakukan dosa. Kemudian yang nomor 2, menyesal. Dan yang nomor 3, berjanji tidak melakukan dosa itu. Kemudian kalau kepada sesama manusia ditambah satu lagi, apa itu? Minta halalnya terhadap sesama manusia. Oleh karenanya, di hari yang mulia itu kita tidak terlepas dengan dosa, baik dosa yang sadar maupun dosa yang tidak sadar. Kita memanfaatkan hari yang barokah itu dengan memperbanyak istighfar. Kalau dosa kepada Allah 3 hal yang harus kita lakukan, tetapi dosa kepada sesama manusia ada 4 hal yang harus kita lakukan. Tidak hanya sekedar kita beristighfar, secara lisan kita mohon maaf kepada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan, tetapi diikuti dengan ikhtiar zahir, ikhtiar batin, kita memperbanyak istighfar. Kemudian ikhtiar zahir kita ikuti dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, kita berhenti. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang nomor 2, amal yang baik yang dicintai oleh Allah. Yang nomor 2 itu kita tentunya harus membaca Al-Quran. Kita membaca Al-Quran tidak hanya sekedar kita membaca. Di dalam kitab Ifatul Adhiyah wa Minhajul Asfiya Aitoriqil Awliya, di sana disebutkan bahwa tilawatul Quran bidalatul makna. Kita membaca Al-Quran tetapi direnungkan artinya. Setelah direnungkan artinya, kita pahami, kemudian kita implementasikan, kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai satu contoh, misalnya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, berhenti, kita merenungkan apa arti daripada Bismillah. Di situ ada Allah. Siapa Allah itu? Allah adalah yang Khalik, yang menciptakan diri kita dan semua yang ada di jagat raya. Allah yang menciptakannya. Begitu juga siapa Allah? Allah adalah yang memberi satu kenikmatan apa saja yang kita butuhkan, baik kenikmatan jasmani, kenikmatan rohani, kenikmatan apapun yang di dunia kita rasakan ini, semuanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita merenungkan betapa hebatnya Allah, betapa kasih sayangnya Allah kepada diri kita, setiap detik, setiap hembusan nafas kita tidak terlepas dari apa? Dari kasih sayang Allah. Setiap detik. Sekarang ketika setiap detak jantung, sekarang kita bernafas, sekarang kita melihat, mendengarkan, bisa duduk, bisa merasakan. Dari mana itu? Semuanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa? Sehingga ketika kita membaca Al-Quran, tidak hanya sekedar membaca, tetapi kita tadabburi makna, maka kita sedikit demi sedikit akan cinta kepada Allah.
Kenapa kita cinta kepada Allah? Allah memberikan satu pelayanan yang setiap detik. Ketika kita itu ditinggal satu detik, maka kita akan hancur. Ketika kita merenungkan, berpikir dan berzikir. Berpikir adalah yang ada pada diri kita pikirkan. Setelah kita berpikir, diikuti dengan berzikir. Berpikir yang optimal dan diikuti dengan berzikir, akan muncul yang namanya hikmah. Apa hikmah itu? Ilmu yang bermanfaat. Dengan perenungan secara singkat, tafakkaru sa'atan khairun min alfi sa'ati. Kita berpikir satu saat. Berapa satu saat itu? Bisa juga 5 menit, bisa juga 10 menit, bisa juga 15 menit. Khair, lebih baik daripada kita beribadah 1 tahun ibadah sunnah dan tidak diimbangi dengan berpikir. Sehingga dengan berpikir tentang ayat-ayat Allah, baik itu ayat-ayat kauniyah maupun ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, akan semakin kita dekat dengan Allah, semakin kita cinta kepada Allah. Makanya kita diingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Qul, katakanlah wahai Muhammad, kalau kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah Nabi, sunnah Nabi. Kalau kita sudah mengikuti sunnah Nabi, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, maka kita cintai Allah sekaligus diampuni segala dosa-dosa kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itulah salah satu amal soleh yang nomor 2 yang harus dilakukan di bulan Dzulhijjah. Banyak sekali. Kemudian berikutnya amal soleh yang apa? Amal soleh antara lain apa? Puasa sunnah. Puasa sunnah yang banyak sekali manfaatnya. Kapan harus kita lakukan? Kalau ada waktu, kalau ada sempat, kita lakukan mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 9. Tetapi ketika kita banyak kesibukan dan sebagainya, minimal kita puasa Arafah, ya, bisa juga Tauriyah, bisa juga Arafah. Itu adalah memberikan satu berkah, kemanfaatan yang sangat luar biasa. Maka dari itu apa? Maka dari itu dengan kita menghadapi 14 hari lagi, kurang lebih kita persiapkan diri kita untuk memperbanyak amal di bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Kemudian apa lagi yang harus kita lakukan? Antara lain di tanggal 10 itu, kalau di tanggal Arafah itu kita puasa, sekaligus kita istighfar, sekaligus kita mengevaluasi diri, ya, supaya mengenal Allah. Siapa Allah itu? Tadi sudah saya sebutkan, Allah adalah memberikan segala-galanya bagi kita, sehingga ketika kita makrifat kepada Allah, mengenal Allah, maka kita akan cinta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian amalan berikutnya, kita disunahkan untuk menyembelih hewan kurban. Sehingga di dalam surat Al-Kautsar yang disebutkan inna a'toina al-kautsar, sesungguhnya kami memberikan kamu wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad. Begitu juga kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, diberikan apa? Al-Kautsar. Apa Al-Kautsar itu? Kenikmatan yang sangat banyak. Salah satu dari kenikmatan yang banyak itu apa? Nur fil qalbi, cahaya yang dimasukkan oleh Allah di dalam hati kita, cahaya yang dimasukkan Allah di dalam hati kita, sehingga kita mengenal Allah yang disebut dengan makrifatullah. Setiap detik, setiap saat, setiap hembusan nafas, setiap detak jantung kita kita diberi rahmat oleh Allah. Ketika kita merenungkan, maka kita bersyukur kepada Allah. Syukur kita kepada Allah sesuai dengan nikmat yang ada. Salah satu daripada nikmat yang diberikan oleh Allah, kita diberikan satu finansial.
Ketika apa? Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah untuk menyembelih putranya yang namanya Ismail. Tetapi sekarang kita diuji sebagian rezeki yang ada pada diri kita. Untuk apa? Untuk patuh dan tunduk kepada Allah. Sebagai sebuah rasa syukur, kita membelikan hewan kurban dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Fasholli lirabbika wanhar. Salatlah untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Demikianlah materi singkat yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, khususnya pribadi saya umumnya yang hadir dalam kesempatan yang baik ini. Aku qouli hadza wa astaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من الأموات إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم يا حافظ يا نصير يا لطيف يا رب الله. اللهم إنا نسألك الفتوى وألف بركة وألف نعمة وألف رحمة وألف دواء وألف حاجات وألف سلامات وألف رزق وألف مغفرة في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.